KPP. Iya, karena aku salah satu wajib pajak. Aku harus mengetahui bagaimana cara pembayaran dan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, kalian udah tahu belum? Apa sih pajak itu? Jadi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu apa saja ya yang termasuk pajak? Secara garis besar, pajak di Indonesia dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Ada pajak menurut sifatnya, pajak menurut objeknya, dan pajak menurut siapa yang memungut. Yuk kita pelajari satu persatu. Menurut sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 macam. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu pajak yang harus dipukul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Adapun contoh pajak langsung ini berupa pajak penghasilan atau PPH, di mana kewajiban pembayaran pajak penghasilan itu sendiri tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Ada juga pajak bumi bangunan atau PBB dan pajak kendaraan bermotor yang pembayaran pajaknya akan diberikan kepada si pemilik. Sedangkan pajak yang harus dibayarkan ke pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain disebut pajak tidak langsung. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang dilimpahkan oleh penjual kepada pihak yang membeli barang-barang tersebut. Kemudian pajak berdasarkan objeknya ada pajak subjektif dan pajak objektif. Mudahnya nih, pajak subjektif itu bersifat perorangan, sedangkan pajak objektif itu bersifat kebendaan. Oh iya, pajak subjektif ini pajak yang memperhatikan kondisi pribadi dari orang yang membayar pajak. Kondisi pribadi yang dimaksud ialah status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga. Kondisi tersebut akan mempengaruhi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Contohnya seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Kalau pajak objektif itu pajak yang hanya memperhatikan sifat objektif pajak saja tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi dari wajib pajak. Contohnya nih, bea materai. Selain bea materai, pajak pertambahan nilai juga tidak melihat kondisi pribadi loh, tetapi lebih ke syarat-syarat yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Apakah sudah mencukupi untuk dikenakan PPN atau belum? Kemudian jenis pajak yang terakhir yaitu pajak berdasarkan siapa yang memungut. Nah, pajak ini digolongkan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, di mana pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Contohnya pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ini pun dibagi menjadi 2 loh. Ada pajak daerah tingkat 1 atau provinsi. Contohnya berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Juga ada pajak daerah tingkat 2 kabupaten atau kota. Contohnya pajak hotel atau restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Jenis pajak udah, kali ini aku akan memberitahumu bagaimana sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Pemungutan pajak dikenal dengan 3 sistem. Ada yang namanya Official Assessment System. Contohnya nih, kamu tahu pajak kendaraan? Nah, jumlah pajak kendaraan ini sudah ditentukan loh oleh pemerintah atau petugas pemungut pajak yang sudah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak. Sehingga wajib pajak tinggal membayarkannya sesuai yang tertera di surat tagihan pajak. Kemudian ada Self-Assessment System, di mana sistem ini memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan, dan membayarkannya sendiri. Contohnya nih, PPH atau pajak penghasilan, PPN atau pajak pertambahan nilai, dan PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah. Dan yang terakhir ada sistem yang namanya withholding system.
di mana sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya berupa pemotongan pajak penghasilan karyawan di dalam PPh pasal 21. Nah, sistem pemungutan udah. Kali ini aku akan memberitahumu bagaimana alur pembayaran pajak di Indonesia. Yang pertama, wajib pajak harus mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak secara langsung ke KPP atau bisa juga secara online. Setelah terdaftar, wajib pajak harus menghitung jumlah pajak yang terutang. Atas dasar itu, wajib pajak membayarkannya ke bank yang ditunjuk pemerintah atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Kemudian, wajib pajak mengisi surat pemberitahuan atau SPT dan melaporkannya secara langsung ke KPP atau bisa juga mengirimkan dokumen surat setoran pajak atau SSP lembar ketiga dan SPT-nya. Alur terakhir pendaftaran pajak yaitu wajib pajak akan mendapatkan tanda terima penyampaian SPT. Further information, ketentuan formal tentang perpajakan diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, dan ketentuan material diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun Pajak Penambahan Nilai dan penjualan atas barang mewah. Nah, itulah tadi alur pembayaran pajak. Jika kamu ingin membayar pajak, jangan lupa dipahami ya alurnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.